Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan kesehatan dan juga diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai ya, marilah kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk pisang kuning. Kuning-kuning, panjang-panjang, dikupas, dimakan. Oke. Itulah namanya tepuk pisang kuning. Baiklah anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anakku, kali ini kita akan belajar yaitu KD yang nomor 2, yaitu tentang mengetahui hikmah tentang penduduk Madinah. Awal mulanya penduduk Madinah masuk Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Ustaz akan bercerita atau tentang materi hari ini adalah Mus'ab bin Umair. Nah, siapakah sih Mus'ab bin Umair itu adalah? Mus'ab bin Umair adalah seorang duta Rasulullah SAW. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali mati syahid. Ya, itulah Mus'ab bin Umair. Nah, anak-anakku semuanya, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang kaya raya, seorang anak seseorang yang kaya raya, seseorang yang mempunyai baju yang halus, ya, baju yang bagus, kehidupannya yang mewah, kehidupannya yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi Mus'ab bin Umair ini adalah bajunya yang halus, pakaiannya yang halus, dan juga budi pekertinya yang halus, pemuda yang akhlaknya yang bagus, perbuatannya yang bagus, budi pekertinya yang luar biasa. Inilah Mus'ab bin Umair. Setelah itu Mus'ab bin Umair adalah anak seorang pembesar Quraisy, anak seorang pembesar suku Quraisy. Ia selalu berpakaian halus dan bagus, tidak ada seorang pemuda yang harum, ya, yang harum dan halus di kota Mekah melebihi Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair adalah masuk Islam pada Baiat Aqabah yang pertama kali, yaitu di kenabian yang ke-12, di mana Mus'ab bin Umair adalah masuk Islam. Keislamannya pun disembunyikan dari ibunya, karena saking cintanya Mus'ab bin Umair terhadap ibunya, sehingga Mus'ab bin Umair harus melakukan yaitu sembunyi-sembunyi tentang keislamannya. Sholat sembunyi-sembunyi, menghadap kepada Allah sembunyi-sembunyi, dan juga menghadap Rasulullah SAW juga sembunyi-sembunyi. Dan pada akhirnya Mus'ab bin Umair ini ada ketahuan lagi sholat. Nah, ketahuan lagi sholat oleh seseorang masyarakat di Madinah itu pada waktu di Mekah itu. Setelah itu disampaikan kepada ibundanya Mus'ab bin Umair. Ibunda Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang tidak masuk Islam, adalah seorang yang Quraisy, ya, yang tidak mau dengan Islam. Setelah itu Mus'ab bin Umair ini adalah dikurung oleh sang ibu di kamarnya, dikurung selama berhari-hari. Ibunda berjanji tidak akan makan dan minum sebelum Mus'ab bin Umair ini adalah keluar dari Islam. Tetapi Mus'ab bin Umair adalah sangat mencintai
dan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, ya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW, sehingga Mus'ab ini tetap berpegang teguh terhadap keislamannya. Setelah itu Mus'ab bin Umair bisa keluar dari kurungan, ya, atau kamar yang disekap oleh ibundanya. Lalu Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan dan keluarganya demi mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Ia pun mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasah, untuk kemudian ia pulang ke Mekah dan menjadi duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah seorang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Nabi, sahabat Nabi yang paling dekat, atau yang pertama kali, dan syahid seorang sahabat yang pertama kali. Mus'ab bin Umair adalah sang duta Rasulullah SAW. Setelah Bai'ah Aqabah yang pertama, Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengiringi kepulangan orang-orang Madinah. Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk mengajak masyarakat Madinah masuk Islam. Inilah tugas dari Rasulullah SAW untuk Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah, untuk mengajak masyarakat Madinah untuk masuk Islam. Setelah itu Mus'ab bin Umair datang ke Madinah dan tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Ya. Siapa? As'ad bin Zurarah. Ia pun mulai mengajak masyarakat Madinah masuk Islam. Ia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Di tangannya lah suku Bani Ashhal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az masuk Islam secara keseluruhan. Jadi di sana ada yang namanya suku Ashhal, di mana Bani Ashhal ini adalah segerombolan orang-orang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az, sehingga mereka masuk Islam, ya, dengan ajarannya Mus'ab bin Umair. Setelah itu Mus'ab bin Umair diusir dari suku Bani Najjar. Ini Mus'ab bin Umair setelah itu bertemu dengan Bani Najjar, ya. Bani Najjar ini adalah seorang suku masyarakat di sana yang mengusir Mus'ab bin Umair, yang kedatangannya untuk mengajak masyarakat atau suku Bani Najjar ini untuk masuk Islam. Tapi mereka menolak dan mengusir Mus'ab bin Umair. Setelah itu maka ia pun tinggal di perkampungan Bani Ashhal. Ia terus berdakwah sehingga hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk Islam, bangsawan maupun rakyat biasa. Setelah itu Islam pada waktu menjadi yang terpopuler, agama yang terpopuler dan yang paling mulia di kota Madinah. Setelah itu Mus'ab bin Umair berdakwah selama 1 tahun pada musim haji pertama. Tahun berikutnya ia kembali ke kota Mekah untuk memberitahu perihal kesuksesan dakwahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam dan berdakwah dan juga bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, dalam kehidupannya setelah masuk Islam, Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam orangnya yang sederhana, bajunya yang hanya cuma satu, yaitu compang-camping, ya. Jadi asal mulanya sebelum masuk Islam adalah seorang bangsawan yang berwajah tampan, seperti kalian, anak yang soleh dan solehah, ada yang tampan, ada yang cantik, ya, semuanya tampan-tampan dan cantik-cantik. Ya. Mus'ab bin Umair adalah seorang mempunyai wajah yang tampan dan berkulit halus, ya. Selalu memakai pakaian yang indah
dan harus tidak ada seorang pun gadis di Makkah yang menyukai Mus'ab bin Umair, yang tertarik kepada Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi banyak disukai oleh perempuan Mus'ab bin Umair karena saking tampannya, saking halusnya, dan juga saking kemewahan, ya. Saking mempunyai kemewahan yang luar biasa. Setelah masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah seorang yang sederhana, di mana sampai-sampai karena cintanya kepada Islam, ya, karena cintanya kepada Islam, semua itu ia tinggalkan. Kehidupannya pun berubah, kulitnya menjadi hitam dan kasar. Ia pun mempunyai satu pakaian penuh dengan tambalan. Jadi yang robek-robek itu ditempel, ya, jahit. Nah, bagaimana kalau dengan kita jangankan sobek, kotor saja tidak bisa dicuci, pasti diganti. Itulah kita, ya. Tapi ya insya Allah apa yang kita dapat, apa yang kita pakai, kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Setelah itu, suatu saat Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair tengah berjalan. Dia mengatakan, baju compang-camping. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Seraya berkata, lihatlah pemuda ini, ia rela meninggalkan semua kemewahan dan menggantinya dengan kehidupan yang sederhana demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sempat bertanya kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, apakah kehidupanmu sekarang yang lebih baik ataukah kehidupanmu yang dahulu yang penuh dengan kemewahan? Mus'ab menjawab, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada bersanding denganmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku rela meninggalkan sanak keluarga dan kemewahan. Aku hijrah ke negeri yang asing ini hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang aku butuhkan lagi. Jawab Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair tidak membutuhkan kemewahan, tidak membutuhkan siapa-siapa. Tetapi Mus'ab bin Umair adalah memutuskan untuk menjadi orang yang sederhana, menjadi seseorang yang taat, dan menjadi seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Mus'ab bin Umair meninggalkan segala apa yang dia miliki. Setelah itu wafatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seseorang yang tangguh, seseorang yang ikut perang. Pada saat itu Mus'ab bin Umair wafatnya atau meninggalnya pada saat peperangan perang Badar dan perang Uhud, di mana saat perang Uhud Mus'ab bin Umair membawa panji pasukan kaum muslimin, yaitu menjadi Mus'ab bin Umair adalah seseorang yang membawa bendera perang Islam, di mana kalau bendera ini sudah jatuh ke tanah, maka bahwasanya sudah dipastikan bahwasanya Islam itu kalah. Ya, pada saat itu peperangan, jika yang memegang bendera Quraisy, bendera Islam pada saat itu, jika jatuh, maka mereka bisa dikatakan adalah kalah dalam peperangan. Setelah itu di perang Uhud, di perang Uhudlah Mus'ab bin Umair meninggal sebagai seorang syahid. Ia membawa selembar pakaian tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Ruhnya disambut 70 para malaikat dan dibawa ke surga. Nah, ini ya, anak-anak semuanya. Pada saat itu mati syahidnya,
Mus'ab bin Umair pada tahun 3 Hijriah setelah orang Quraisy kalah di perang Badar, baru 3.000 orang ya. Jadi pasukan Quraisy mengumpulkan 3.000 orang untuk menyerang Madinah. Setelah itu di Madinah pada saat orang-orang Quraisy menghampiri mau menyerbu kota Madinah, hampir sampai di gerbang Rasulullah SAW mengutus 1.000 orang di Madinah untuk membuat strategi. Jadi Rasulullah SAW membuat strategi, ada 300 orang yang dipimpin oleh Mu'az bin Abdullah bin Salul ya. Sehingga 300 orang ini adalah seorang yang munafik ya. Seorang yang menggoncangkan atau bikin orang-orang Quraisy ini kocar-kacir ya. Inilah yang dipimpin 300 orang ini. Setelah itu ada yang namanya 700 orang, yaitu berada di bukit ya, dekat semak-semak kurma, di mana di sana itu di sekeliling Madinah itu depan itu bukit itu dikeliling oleh pohon-pohon kurma. Akhirnya 700 orang ini untuk memakai strategi seperti itu masuk ke lembah pohon-pohon kurma. Setelah itu di depan gunung kurma itu, yaitu ada yang namanya Gunung Jabar Umat ya. Di mana gunung di Jabar Umat inilah ada 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Nah, 50 orang ini adalah seorang yang pemanah ya. Pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Setelah itu orang-orang Quraisy setelah mau menyerang di Madinah, sampai di gerbang Madinah, lalu kelihatan bahwasanya Rasulullah SAW sudah keluar dari Madinah ya. Sehingga dan juga dikucar-kacirkan oleh yang namanya 300 orang ini, itu dikucar-kacirkan. Setelah itu kembali mengejar Rasulullah SAW yang telah keluar dari Madinah oleh masyarakat Quraisy. Setelah keluar, barulah pemanah dari 50 orang ini untuk memanah di bawah, dan juga Hamzah ya. Hamzah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh orang-orang yang membawa bendera. Jadi Hamzah ini adalah seorang yang membunuh orang-orang Quraisy yang membawa bendera. Jika bendera itu sudah jatuh ke tanah, maka dia pun Quraisy pun dianggapnya kalah. Setelah itu Hamzah ini membunuh orang-orang yang memakai yang membawa bendera, dibunuh. Setelah dibunuh oleh Hamzah, mundur, kocar-kacir. Perempuannya, kalau lagi perang itu kan zaman dulu saking tidak mepetnya, jadi perempuan-perempuan itu masih bisa dibawa pulang. Pada saat itu kocar-kacir ya. Kocar-kacir bingung, ada yang ke selatan, ke utara, bingung ya untuk lari orang-orang Quraisy ya. 3.000 orang ya, lari. Setelah lari, barulah tinggal yang namanya perempuan-perempuan Quraisy ini naik ke gunung-gunung untuk lari. Dan juga di bawah lembah itu, di ladang pasir itu, banyak harta-harta orang Quraisy, emas segala macam. Barulah yang 43 orang ini yang bersama Abdullah bin Zubair ini turun. Kata Abdullah bin Zubair, jangan turun. Kita menunggu perintah dari Rasulullah SAW. Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita tidak boleh turun tanpa ada kode dari Rasulullah SAW. Tapi 43 orang ini nakal, ini turun. Ya turun, setelah sampai di bawah
mengambil harta-harta orang-orang Quraisy pada saat itu, yang namanya orang-orang Quraisy yang sudah amburadul ya, yang larinya ke mengelilingi gunung ya, lari. Setelah itu barulah yang namanya Khalid bin Walid ya. Setelah Khalid bin Walid ini mengejar orang-orang Quraisy ini, dikepung ya. Dikepung. Setelah itu karena terhempitnya 43 orang ini, sedang hempitnya ya sempit terhempit oleh orang-orang ini, orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Islam, yang orang Islam ini adalah untuk membunuh atau mengalahkan orang-orang Quraisy ini. Sebenarnya tempuk di tengah ini adalah pasukan dari Abdullah bin Zaid yang telah mengumpulkan harta-harta yang bukan harta untuk dirinya, tapi harta-harta untuk hasil dari peperangan. Setelah itu saya campur, barulah yang namanya terjadi lagi peperangan, amburadul. Jadi tidak tahu itu temannya, tidak tahu itu siapa, dibunuh ya, ditusuk, dipenggal sembarangan. Setelah itu barulah yang namanya ada dari pasukan Quraisy menghampiri gua, di mana gua ini adalah setelah Rasulullah SAW dipukul oleh orang-orang Quraisy ini. Setelah dipukul dan juga dipukul bahunya dan juga oleh pedang orang-orang Quraisy ini, dihampaskan ke mukanya Rasulullah SAW. Setelah itu ada Abu Bakar, Umar. Setelah itu mengambil Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah SAW, sehingga orang Quraisy ini pergi atas bantuan Abu Bakar dan juga teman-teman lainnya, para sahabat lainnya. Setelah itu orang Quraisy ini melihat yang mirip dengan Rasulullah SAW di lembah itu. Orang-orang Quraisy melihat mirip dengan Rasulullah SAW. Setelah itu yang mendatanginya seorang, itu adalah Rasulullah katanya. Itu Rasulullah memegang bendera katanya orang-orang Quraisy. Setelah itu dihampiri, dipegang tangannya sebelah kanan, dipotong. Karena yang megang sebelah kanan dipotong. Hampir mau jatuh benderanya, dipegang sebelah kiri. Oleh siapa itu? Mus'ab bin Umair. Adalah Mus'ab bin Umair yang sama persis dengan Rasulullah SAW. Setelah itu dipotong sebelah kiri. Karena sudah habis, benderanya hampir mau jatuh, dihempit lagi oleh sisa tangan yang dipotong itu, dihempit lagi oleh Mus'ab bin Umair. Bagaimana caranya tidak jatuh? Setelah itu ditusuk. Ya, barulah pada tusukan terakhir itu Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Ya, itulah terjadinya Mus'ab bin Umair meninggal syahid atau mati. Baiklah anak-anakku semuanya, bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama, semewah-mewahnya apapun kita mempunyai harta, semewah-mewah apapun kita di dunia, semewah-mewah apapun kita mempunyai segala-galanya di atas bumi ini, tidak ada gunanya kalau kita jauh dari Allah SWT, kalau kita tidak bisa dekat dengan Allah SWT, kalau kita melupakan Allah, kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu adalah akhlak kita. Bagaimana cara kita, akhlak kita terhadap akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Taat kepada Allah SWT. Dan apa-apa yang perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW kita menjalani
sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang apa yang diucapkan Rasulullah SAW, kita berusaha untuk melaksanakan, ya, atau mentaati apa yang telah dibawa Rasulullah SAW. Akhlak yang harus kita rubah, ya. Akhlak yang harus kita rubah menjadi lebih baik. Perkataan dan perbuatan kita, apabila kita sering berkata kotor, mencaci maki, terus merendahkan orang lain, kita rubah, ya, kita rubah sifat-sifat ini, akhlak-akhlak yang jelek ini, kita rubah menjadi akhlak yang baik, menjadi perkataan dan perbuatan yang baik. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah itu kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan Mus'ab bin Umair, bahwasanya dunia ini pun tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari Ustaz. Tidak ada kata-kata tidak bisa jika kita tidak terbiasa. Mungkin itu saja dari Ustaz. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin, dengan ditutup dengan waqtul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.